A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarihuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan. Awalam nu'ammirkum, nih Bu, yang di ada di dalam Riyadhus Shalihin kalimatnya awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Waja'akumun nadhir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. An-nazir itu peringatannya. Fadzuku fama lil-zalimina min nasir. Dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada penolong sedikit pun. Nah, kita akan eksplor ya Bu ya ayat ini berkaitan dengan amal di usia tua. Jadi kalau sudah 40 tahun itu Allah sudah sepenuhnya memberikan hujah. Artinya alasan gitu. Kata Allah, kamu tidak ada alasan lagi ketika dipanggil oleh Allah, ya Allah saya belum bisa baca Quran. Gak ada hujah, gak ada alasan. Kalau seandainya tetangga kita udah usia 40 tahun gak bisa baca Quran, nanti akan diminta hujahnya oleh Allah ketika di alam kubur. Bukan di yaumil kiamah doang, dari mulai alam kubur. Kemana aja kamu? Kan gitu artinya. Aku sudah kasih umurmu ini, di sini belum disebutkan berapa. Kemudian diambillah hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dzarallahu ila amrin akhir ajalhu hatta balagha sittina sanah. Allah telah memberi kesempatan kepada seseorang di mana Allah memanjangkan usianya sampai usia 60 tahun. Tuh Bu, dari usia emas 40 tahun sampai 60 tahun itu berapa tahun Bu? 20. Kenapa para ulama mengambil seperti itu? 20 tahun, 40 tahun awal usia emas itu mengambil teladan contoh ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Itu usia emasnya Rasulullah Bu, diangkat jadi Rasul. Disitulah umat Islam bergema ya di seluruh dunia sampai usia 63 tahun dan bisa diterima oleh seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Nanya sedikit saja. Di umur kan ada pernah saja sampaikan dulu kalau anak muda waktu mudanya laki-laki walaupun perempuan waktu mudanya itu menghabiskan waktu untuk agama Allah, nanti akan datang awan. Nah itu kan bagi yang menuntut ilmu. Nih bagi kita nih umur 40 tahun kita baru sadar ini gimana nih pertanggungjawabannya gitu. Iya. Kan kata Ustazah tadi harus dipertanggungjawabkan. Iya waktu. betul. Nah, kalau usia muda, kebetulan kemarin yang hadir banyak yang usia muda ya. Anaknya Bu Musliha, kemudian anaknya Ibu Mus. Itu berarti usia muda. Kalau dari usia muda senang kajian ilmu, rajin ibadahnya, jauh dari perbuatan maksiat, itu akan Allah kasih reward. Kan ada 7 golongan Ibu, bukan 1 golongan Bu. Nah, salah satunya pemuda-pemudi yang senang dekat dengan masjid. Arti masjid itu sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya kajian ilmu. Atau anak muda senang ke masjid,
kemudian dekat hatinya dengan masjid, artinya bergantung kepada Allah. Tidak berani orang itu berbuat maksiat tuh. Kalau anak-anak muda seperti itu, insya Allah nggak berani berbuat maksiat. Nah, ini akan beri naungan oleh Allah. Kalau nggak dapat tuh naungannya dari Allah, kecuali pertanggungjawabannya gitu. Bisa lolos gitu. Cari yang 6 Bu, kan masih ada yang 6. Salah satunya yang 6 itu pemimpin yang adil. Ibu jadi apa? Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinan kalian. Nah, kalau ketika muda kita beragajulan, belum senang pengajian, masih buka aurat, ini mah contoh ya Bu, di sini enggak, insya Allah mudah-mudahan, tapi mungkin ada ya, belum gitu. Ya Allah, aku nggak dapat seperti yang kemarin anak-anak muda rajin ngaji, deket, sholat malam, aku mau boro-boro ke orang tua aja masih ngelawan. Kalau kata orang tua ya tutup tuh pakai kerudung, boro-boro kagak pakai kerudung. Kalaupun pakai kerudung, badannya pakai baju yang ketat, seksi, montok dan sebagainya. Itu mencerminkan yang dapat naungan enggak Bu? Tidak. Ya Allah, dari mana lagi aku ini udah tobat sekarang ya Allah, gitu ya. Cari Bu, kan masih ada 6 golongan lagi. Kan itu 7, 1 lewat kita nggak dapat. Saya suka mikir, ya Allah, yang mana lagi yang nih aku dapat? Oh, jadi pemimpin. Setiap orang akan menjadi pemimpin buat dirinya. Ibu di rumah dikasih amanah apa? Jadi orang tua. 1, didik anak. Yang kedua jadi istri. Tuh ibu jadi istri harus amanah kata Allah. Jadi istri itu harus apa? Dulu waktu muda kagak dapat, udah tua lah dikejar Bu. Jadi istri yang taat. Jadi istri walaupun suaminya nggak soleh. Kalau istri nggak taat, istri kagak taat. Kalau suaminya nggak mengajarkan, ditanggung semua dosanya. Kalau suaminya sama-sama nggak tahu, suaminya sama-sama nggak taat, ya masuk neraka bareng-bareng. Makanya cari suami harus yang soleh. Nah, kalau sudah terlanjur ibu, suami saya nggak soleh ya, sholat juga kadang-kadang ditinggal, sholatnya amburadul lah ya, sikapnya, mendidik anaknya, mendidik istrinya. Kita yang lagi ngaji ini kan masih bisa diperbaiki. Kalau nggak ngaji nggak bisa, karena ilmu itu adalah pengarah menuju surga. Iya, ilmu Bu. Kalau sudah terlanjur, bagaimana? Belum ada kata terlanjur selama ibu mau belajar. Ada jalan. Ilmu itu mengarahkan kita ke surga. Kita udah mencong ke kiri, suami mencong ke kiri, ke kanan. Surga itu di tengah, lurus. Perumpamaan kata orang Masufi, surga itu lurus ke depan. Ke kiri, ke kanan, jalannya syaitan, ke kiri jalannya syaitan atau nafsu. Dan nafsu gitu ya. Rusak semua kiri dan kanan, yang lurus ke tengah. Selama kita sedang dibimbing oleh Allah, itu kan berarti ke tengah. Itu insya Allah ke kiri dan ke kanannya. Kalaupun dia melenceng sedikit, balik lagi ke tengah. Lagi ke kiri sedikit melenceng Bu. Kalau punya ilmu yang mengarahkan Bu, balik lagi ke tengah. Ke situ kan kata ustazah begini. Kata pengajian di Andalusia yang tadi begini. Tadinya kita udah mencong tuh, mau mencong. Itu kalau udah mencong ditarik lagi ke tengah. Kalau ada garis tuh ya Bu ya, jalan itu ada ke tengah, ada ke kanan, ada ke kiri. Ke kanan jalur yang akan menyesatkan, ke kiri juga menyesatkan. Seperti itu.
jalur yang akan menunjukkan ke jalan Shiratal Mustaqim, jalan surga itu ke tengah. Dengan apa? Dia harus dibimbing ilmu. Hadisnya apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang sedang menuju kajian ilmu, dia memperdalam ilmu, Bu, belajar, dia seakan-akan sedang menuju jalan ke surga. Jadi kalau orang nggak mau belajar udah umur 40 tahun, apalagi udah umur 50 tahun, apalagi udah 60 tahun, nanti akan diminta hujah oleh Allah. Aku udah kasih umur, dikemanakan? Dihitung, Bu, setiap jengkal usia kita. Mungkin kalau ada orang sebelum usia 40 tahun dicabut nyawanya oleh Allah, umur usia 30, mungkin dia bisa berhujah di hadapan Allah, cari alasan. Ya Allah, saya belum rajin sholat, saya belum taat sama suami, ya Allah, karena saya belum dapat pelajarannya dari Bu Filah. Contohnya, kebetulan mungkin yang dipanggil oleh Allah itu tetangga saya usia 30 tahun. Kata Allah, oh iya ya, kan kata Allah diambil hujahnya ini, kata Rasulullah ketika umur usia 40 tahun, Bu. Jadi kalau masih usia 30 dari cabut nyawanya oleh Allah, masih banyak keringanan. Ketika dia belum banyak tahu, mungkin tetap akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Tapi kalau udah usia 40 tahun, kemana aja kata Allah? Kamu udah aku kasih bagaimana pola hidup. Pola hidup apa, Bu? Susah, senang, bahagia, sengsara. Kemudian kalau punya duit lagi nggak punya duit, kalau lagi dicaci atau dipuji, kan kita sudah banyak pengalaman hidup seperti itu. Asam garam hidup gitu ya. Nah, yang membahagiakan kamu itu yang mana hakikat sesungguhnya kebahagiaan? Udah diangkat-angkat, dipuji-puji sama orang, setelah itu biasa lagi. Besok dicaci sama dia, hilang tuh perasaan pujian tadi kan? Kamu udah tahu. Nah, pujian yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya, hakikat yang sesungguhnya itu apa? Kamu kan udah aku kasih umur 40 tahun, harusnya ngerti, kata Allah begitu. Ini masih aja udah 40 tahun tuh kalau udah infak tuh pengennya dipuji-puji. Kalau kerja apa pengennya ada imbalan. Kalau enggak ada penghargaan, kamu emang enggak ngerti apa, kata Allah gitu, Bu, kalau nanti menghadap Allah gitu. Saya suka mikir, iya juga ya. Ketika waktu muda itu seneng deh melakukan sesuatu itu gitu. Terus kalau ngomong cetak-cetuk. Karena orang itu kalau bisa, yang orang yang baik itu harus sesuai dengan keinginan kita baiknya. Tapi kan kalau udah umur segini, Bu, itu tuh kata Allah, kamu beramal soleh saja, urusan dia baik dan enggaknya itu urusan aku. Kan kita udah dibolak-balik tuh sekian puluh tahun ya, mengertilah tentang hidup gitu. Begitu maksud saya, Bu, akan diminta hujah oleh Allah gitu. Jadi enggak usah lagi kalau orang berbuat salah kepada kita atau sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita maksain dia harus sesuai dengan kita. Mungkin kalau umurnya masih 30, kitanya nih 25, masih egois ya, masih orang itu harus sesuai keinginan kita, wajar mungkin, Bu. Tapi kata Allah kalau udah 40, jangan begitu lagi. Coba kamu lebih bijaksana gitu. Ya kalau menghadapi orang tidak sesuai keinginan kamu, ya banyak sabarnya lah. Karena kamu ketika umur 25 tahun melihat orang lain seperti itu gak robah-robah kan? Akhirnya kesel, akhirnya sebel, akhirnya gak nanya-nanya sama dia, dendam. Terus gimana perasaan kamu? Kata Allah seandainya nanti dihujah di hari kiamat, gak senang ya Allah, kesel aja bawaannya. Akhirnya aku juga berbuat dosa karena dendam kan? Sedangkan itu tidak sesuai dengan maunya Allah. Kemudian ketika umurmu 35, 36, pernahkah kamu merasa aku angkat rasa dendam di hatimu? Pernah nggak, Bu? Memaafkan, senang nggak? Kata Allah, itu Allah tuh akan ngasih perumpamaan, hujahnya itu di sana tuh mendetik. Pernahkah kamu aku angkat rasa dendam di hatimu? Senang nggak perasaan kamu?
kemudian kamu bisa bersabar menghadapi persoalan itu, apa yang terjadi? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu la'allakum, ujungnya tuflihun. Kamu itu akan merasa, akan mendapatkan kebahagiaan. Kamu, aku kasih ujian, pernah dendam, pasti pernah bu, setiap manusia diuji oleh Allah, dia jadi dendam, pokoknya benci sama orang. Tapi di suatu waktu kita pernah tidak dendam dengan orang, pernah nggak bu? Gampang banget maafin. Itu perasaannya kayak apa? Sabar. Tuh, aku kasih dua keadaan. Apakah kamu tidak ngambil hikmah pelajaran dari dua keadaan tadi? Istilahnya begitu bu. Coba kalau udah umur 40, model-model kita 40 ke atas, saya udah 47 bu. Coba banyak belajar dari situ. Dan mikir, ya. Nah itu puja Allah itu seperti itu bu. Apalagi kalau udah usia 60 tahun. Itu hanya satu contoh bu. Gimana dengan rizki? Dulu ketika nggak ada heboh, pakai aduh suamiku di PHK. Suamiku tadinya kerja jadi nggak kerja. Kita kan khawatir, takut dan sebagainya. Kemudian dalam perjalanannya kerja lagi. Kemudian enggak lagi, kosong lagi. Contohnya ini ya bu ya. Contohnya kosong lagi. Antara ada dengan enggak ada dengan kosong. Kita itu harus berpikir diri kita itu. Ternyata ketika ada, ketika pakai Allah apa nggak nyelesain masalah? Ketika nggak ada, ketika kita tenang nggak ada, tetap enjoy kok. Itu enggak. Jadi apa sesungguhnya kebahagiaan itu? Apakah harus ketika suami kita punya penghasilan besar, jabatannya tinggi, atau kita juga punya penghasilan, atau apa? Coba ibu perhatikan, kata Allah, coba perhatikan. Kalau melihat ayat ini bu, tafsirnya Ibnu Katsir begitu. Coba kamu melihat bahwa ketika umur sekian, apakah kamu mau berzikir atau enggak gitu istilahnya? Mau mikir apa enggak? Mau ingat Allah apa enggak? Ketika kita punya pengetahuannya tentang makrifat kepada Allah, oh iya ya Allah, yang mengasihi rezeki itu intinya Engkau ya Allah. Itu makrifatnya bu. Ketika ada, aku senang. Ketika enggak ada, kalau aku tidak makrifat kepada Allah, apa bu? Bergolak goncang. Kalau tidak makrifat kepada Allah, ketika aku makrifat yakin kepada Engkau, enggak ada penghasilan suamiku, Allah datangkan dari mana aja, tetap aku bisa hidup. Itu makrifat namanya bu. Akhirnya apa? Iya ya. Tuh bu, kalau udah 40 banyak pelajaran yang Allah hadirkan ke kita. Jadi bagaimana? Oh kalau gitu aku harus yakin sekarang. Begitu. Harus makin yakin kepada Allah. Jadi karena bukan manusia yang ngasih rezeki itu, yang ngasih rezeki Allah. Begitu kan ya? Kalau udah usia itu banyak pelajaran. Jadi mikir gitu bu ke sana. Kata Allah suruh mikir emang kita ini bu. Usia 60. Dan usia yang produktif ini harus dipakai dengan maksimal. Amal solehnya harus maksimal. Kenapa? Karena di usia emas inilah Rasulullah beserta para sahabatnya bisa menaklukkan bumi yang ada di alam raya ini. Di usia 40 mulainya bu. Kalau kita bagaimana? Sama bu. Kita ini produktifnya di usia 40 sampai 60 tahun. Nanti kalau udah 60 masih kayak anak-anak, sifatnya belum bijaksana juga. Itu khawatir itu bu. Udah apa namanya? Lewat. Kalau udah usia 65 masih kekanak-kanakan, masih ganjen lah istilahnya, masih tambak sama dunia. Aduh kata Allah, nanti kalau aku cabut, kenapa? Karena umur, ingatlah bu ya, kata Rasulullah, umur umatku itu rata-rata sittina wasabain, antara 60 tahun sampai 70. Rata-rata umur umatku 60, 61 udah gitu tarik gitu, 62, 63 tarik, 64 tarik, 65 tarik, banyak gitu.
70 ke atas itu jarang kata Allah. Rasulullah tidak pernah berbohong. Saya mikir umur saya sekian, berarti kalau saya dipanggil ketika umur produktif 60, 61, 62 gitu, ya Allah aku pengen lagi pengajian, saya bilang. Aku lagi dekat sama Allah, aku udah mengenal Engkau, aku sudah makrifat kepada Engkau. Saya mohon begitu terus Bu sama Allah. Nah itu Bu, hati-hati. Saya kalau mikir Bu, emang hanya orang yang mau berpikir yang bisa menyelami ini semua, bisa dapat hikmahnya. Ibu yang usianya 50 siapa Bu? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6. 50 Bu, 50. Oh, nggak mau ngaku. Nah, Ibu harus banyak berpikir sekarang. Paling usiaku dikasih oleh Allah yang kebanyakan kan? Ya, antara 15 sampai 70 ini maksimal. Tuh Bu, ingetin ya Bu, ya 15 tahun loh Bu, 15 tahun lagi ya. Yang tadi ngancur tuh 15 tahun atau 20 tahun lagi. Nggak lama Bu, sebentar Bu. Yang usia 60 Bu, angkat tangan. 1, 2, 3, iya. Ya paling Ibu dikasih 10 tahun lagi Bu, siap-siap Bu. Saya bukan nakut-nakutin. Ini apa yang ada di dalam Al-Quran ini, Allah akan ambil hujah kalian. Kalau saya mungkin agak masih lama ya. Nggak sama, semua sama. Astagfirullahaladzim. 70 ke atas itu jarang sekali kata Allah. Benar Bu. 71, 72 itu mungkin sekian 20-30% orangnya. Ya kebanyakan 50%-nya itu antara 60-70. Nah, ya. Kalau udah usia 40, 50, 60 Ibu nih di sini semuanya harusnya produktif. Lagi masa produktifnya. Ibadah kenceng-kencengnya Ibu. Kemudian infak lagi kenceng-kencengnya. Bisa memberikan kontribusi, melayani umat, melayani teman, melayani masyarakat, melayani jamaah. Itu harus lagi kenceng-kencengnya sekarang. Apalagi itu Bu Zainab. Kalau di rumah mah nggak usah ditanya ya. Insya Allah gitu ya Bu ya. Maksudnya di masyarakat Bu, Ibu tuh harus lagi produktifnya. Contoh baginda Rasulullah beserta para sahabatnya. Kan di usia seperti ini Bu. Makanya orang kalau usianya masih 30, 25, jarang ada yang pengajian kayak gitu. Lagi seneng-senengnya nyari dunia. 30, 35. Nah, kalau masih seumur kita, masih tamak dengan hartamu, masih seandainya ya, nggak ada waktu buat pengajian juga, nggak ada waktu buat baca Quran, buat sholat malam, hayu nyari dunia, nyari jabatan, itu udah tanda-tanda, ciri-ciri yang rugi nanti ketika diambil hujah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab panjangnya umur itu bukan ukuran kebaikan seseorang Bu. Panjang umur, ada orang alhamdulillah ya usianya sudah 70 tahun tapi nggak pernah datang ke pengajian Bu. Baca Quran aja kagak. Apa alasannya? Saya mah udah tua, udah nggak bisa lagi mata melihat, kata dia, alasannya begitu. Udah apalagi duduk aja udah nggak bisa di pengajian. Jadi kerjaannya apa di rumah? Tiduran nonton, makan. Itu nanti diminta hujah sama Allah Bu. Kata Allah, emang aku nggak ngasih kamu umur 40 tahun dikemanain, kok belum bisa baca Quran? Kok nggak mau tahajud dan sebagainya? Emang kamu nggak punya ilmunya untuk bisa mengenal aku, kata Allah. Karena aku udah tua ini ya Allah. Seandainya dia ditanya ketika usia 75 tahun dicabut nyawanya oleh Allah. Allah nggak nerima hujah orang seperti ini. Kalau dia nggak bisa ngaji, dia nggak kenal sama Rasulullah, nggak kenal sama Allah, nggak kenal dengan hidupnya, masih egois, masih nggak bijaksana. Ini orang nggak ditolerir oleh Allah. Padahal kata Allah, aku akan kasih pemutihan dalam suatu hadis, diputihkan segala amal buruknya Bu ketika orang itu usia di 80 tahun.
Ibu, kalau kita dikasih panjang umur oleh Allah sampai 80 tahun, tapi kita belajar, kita produktif, benar-benar kita mengabdi kepada Allah, usia 80 tahun punya dosa sebesar apapun dihapuskan. Tidak dipandang oleh Allah, ditutup aja. Gimana sih pemutihan? Bersih pemutihan. Walaupun dia pikun mungkin minta makan lagi gitu ya. Terus udah gitu ngomongnya kadang-kadang suka salah, kadang lupa lagi, anaknya udah disuruh lagi, kan itu dosa kan ya. Kemudian mungkin dia lupa dengan makrifat kepada Allah, itu udah diampuni oleh Allah. Selama dia ketika umur-umur seperti kita, dia belajar terus, dia beribadah terus. Tapi ketika 80 tahun dia lupa sholat, dia tidak bisa puasa, dia tidak bisa baca Quran lagi, udah nggak bisa melihat sama sekali. Itu diputihkan. Tapi syaratnya apa? Kata Allah, ketika umur 40, 50, 60, 70, kamu tidak ada alasan untuk kalau diminta hujah oleh Allah tuh nggak ada alasan gitu. Kita pakai untuk belajar seperti ini. Kita tetap memberikan kontribusi di masyarakat, melayani masyarakat. Tiba-tiba dikasih umur panjang sampai 80 pikun gitu. Contohnya begitu Bu, ini yang diputihkan oleh Allah. Tapi kalau usia yang Allah kasih dari umur 40, 50, 60 nggak dipakai gitu. Tiba-tiba dia dipanjangkan umurnya oleh Allah pikun. Jadi nggak ada alasan diputihkan. Jadi jangan senang dulu usia 80 tahun, nenek saya mah insya Allah masuk surga, udah diputihkan, nggak ada dosa lagi, nggak bisa begitu. Harus dinilai dari 40 tahun ya. Dinilai dari perjalanan hidupnya. Begitu. 40 baik, insya Allah, karena ketika mudanya dan seterusnya sampai ke usia 60 baik, ke usia 40 baik. 60 baik karena perjalanan dari 40, 50 sampai ke 60 baik. Begitu. Jadi kebaikan pada saat ini dihasilkan karena kebaikan sebelumnya. Begitu, cuma lewat step by step, sedikit demi sedikit. Jadi semakin sempurna. Ini belum sempurna di usia 40, tapi usia 30, 35 dia orang baik. 30, 35, 40 Allah sempurnakan. Kemudian 50, 60 lebih disempurnakan lagi oleh Allah. Begitu. Ada perjalanannya gitu, Bu. Seperti itu. Itu perjalanan hati namanya, perjalanan kolbu. Nanti akan saya bahas besok insya Allah. Sekarang kita lihat dulu, kita melihat usia kita yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bukan panjangnya umur, tetapi baiknya amal di usia yang Allah berikan gitu ya. Kalau panjangnya usia, Bu, itu tidak memotong seseorang itu senang dengan dunia, untuk dekat sama Allah gitu, untuk senang dengan pengajian, untuk senang untuk bertakar bangun malam, baca Quran, berinfak, melayani masyarakat. Artinya panjang umur ini dikatakan baik seperti tadi. Ketika orang dikasih usianya panjang, kemudian terhadap dunia bagaimana? Kalau dia memperturutkan hawa nafsunya, dunia itu tidak ada istilah tua. Dunia itu tidak ada istilah tua. Artinya apa? Walaupun kita sudah berumur 50 tahun, sudah berumur 60 tahun, sudah berumur 70 tahun, kalau kita tidak mengekang nafsu kita, kita akan semangat, akan tamak dengan dunia itu. Bukan kata saya, kata Rasulullah. Ketika Rasulullah diperlihatkan Isra Mi'raj itu, ada seorang nenek-nenek sedang bersolek. Nenek-nenek itu kalau bersolek bagus nggak sih? Cantik-cantiknya nenek-nenek putar ya Bu, yang nenek gitu ya, keriput ya, keriput udah bongkok, udah ini Bu, pakai lipstick, pakai ini alis, pakai ini, pokoknya ditutupi segala macam. Dia akan lebih menor
daripada anak muda. Betul nggak Bu? Kalau anak muda menor cantik, tapi kalau nenek-nenek menor kelihatan tambah menor kan? Begitulah dunia kata Nabi. Dunia itu seperti nenek-nenek yang bersolek. Dia tetap aja walaupun usia kita tua, kita senang dengan dunia. Jangan salah, kalau seandainya dari muda, dari umur segini kita nggak biasa berinfak Bu ya. Nanti saya mau berinfaknya kalau sudah tua. Kalau sudah nggak ada yang saya biayain umur segini, kan belum banyak yang belum punya cucu ya. Nah masih banyak ada yang dibiayain gitu banyak gitu. Itu salah besar Bu. Nol itu, bohong itu Bu. Kenapa? Kata Nabi, kalau udah nggak ada yang dibiayain, nanti ada alasan lain lagi. Kenapa? Karena setiap manusia sebetulnya kalau dia tidak bisa menjaga kolbunya, dia tidak bisa melawan hawa nafsunya, kalau sama dunia tetap aja suka, seneng. Betul nggak Bu? Punten. Karena saya belum umur 50-60. Seneng Bu. Ini kata Nabi, kita itu harus ngerti tentang ini. Jadi jangan sampai terjebak. Ayo ngumpulin. Terus apa yang terjadi kalau udah dikumpulin? Kalau sudah dapat? Pengen lagi Bu. Saya ya Allah, kalau udah punya rumah, kalau saya punya rumah kayak itu, kayaknya saya seneng banget ya Allah. Saya pokoknya bakal begini, bakal begitu, bakal begini, bakal begitu lah. Banyak angan-angannya gitu kan. Dikejar tuh, dapat Bu. Dulunya kita mungkin tidak punya apa-apa. Saya kayaknya kalau udah punya motor bakal kalau udah punya rumah bakal nanti udah punya rumah ya Allah saya punya kendaraan zaman sekarang gitu, kalau nggak punya mobil mana gitu ya, dikejar dapat. Kalau udah dapat gimana? Pengen lagi yang lain. Berarti akhir suatu kebahagiaan itu bukan ketika kita mendapatkan itu. Begitu kata Nabi. Jadi apa? Kalau sudah berusia, kita udah dikasih umur yang panjang oleh Allah, harus ngerti bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan ketika apa yang kita inginkan dunia tercapai. Itu nggak jadi ukuran Bu, kebahagiaan itu. Saya sudah ngerasain juga sih. Ya Allah, kalau nanti saya dapat ini, udah deh, kayaknya saya merasa enggak Bu, pengen lagi yang lain. Tapi kita kan punya kolbu, itu kan hasrat seperti itu adalah hasratnya hawa nafsu, bukan hasratnya kolbu, bukan hasratnya. Nah ingat ya Bu ya, hasrat itu adalah hasratnya hawa. Ibu harus saya bilang ini jiwa, kolbu. Jiwa itu punya mata, kolbu ya, punya akal namanya lub atau fuad. Ya, kan ada dalam Al-Qur'an, inna sam'a wal basara wal fuada. Kan itu kan, fuad itu apa? Kan kita harus tahu. Fuad itu apa? Jiwa itu apa? Kolbu itu apa? Kolbu itu ada yang jadi raja buat badan kita. Badan kita ini. Hawa nafsu di sini. Nah, orang kita ini kan suka pengen habis punya ini, punya itu, ini. Ini hawa nafsu, Bu. Jangan sampai si hawa nafsu ini yang atur badan kita, yang menguasai kita. Kenapa? Karena nanti ketika kita berhadapan dengan Allah, ketika habis mati meninggal, ini yang hidup yang akan bahagia sengsaranya seseorang itu ditentukan oleh jiwanya, oleh kolbunya. Kalau kolbunya hidup, kalau kolbunya yang jadi raja, ini akan bahagia. Tapi sebaliknya, kalau ininya hawa nafsunya yang jadi penguasa, wah pokoknya kalau apa-apa ada keuntungannya, kalau tidak ada keuntungannya saya nggak mau. Apa-apa harus ada sesuatu yang menyenangkan dia, berarti hawa nafsunya dia yang jadi penguasa. Ini hati-hati kata Allah, aku akan ambil hujah dia. Ya Allah, dulu kan aku sibuk, jadi sampai sekarang aku belum bisa ngaji. Kata Allah, gak ada lagi hujah. Kamu udah dikasih umur panjang, kamu yang diturutin hawa nafsunya aja nih. Saya suka menganalogikan seperti ini Bu. Di sini kan setan.
Kemudian ini hawa nafsu kita itu seperti binatang. Kenapa? Karena kan tipikal hawa nafsu itu kalau enggak dia buas, dia seperti binatang. Ada yang buas, ada yang jinak ya. Tapi tetap aja binatang kan. Kalau yang buas itu seperti dia itu egois, marah-marah, pengennya dia yang selalu menang, itu egois ya. Itu buas bu. Pengennya tamak, nah itu juga buas. Tapi kalau yang si hawa nafsu itu kan seperti binatang ya, ada bahan binatangnya gitu. Dia itu lunak, ada yang lunak, binatang yang lunak, yang apa namanya? Jinak gitu. Ya tapi tetap kalau dia hanya memperturutkan segi kebinatangannya yang jinak, tetap aja dia, kamu ngapain sih? Ya buat bisa cari makan, buat bisa seneng-seneng. Tapi orangnya baik, tidak egois, tidak pemarah. Nah ini namanya binatang jinak. Iya, jadi dalam hawa nafsu kita itu ada binatang buas, ada binatang. Nah, itu kita di posisi mana katanya? Yang akan mengarahkan ke jiwa yang hidup itu ilmu. Ilmu lagi. Ya kan katanya kalau ingin mendapatkan kehidupan akhirat harus dengan ilmu. Kalau ingin dapat dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Itu emang ilmu itu bu. Ilmu ini akan jadi cahaya, mencahayai si jiwa ini yang hidup, bukan hawa nafsu lagi. Kata si jiwa kalau kalbunya udah menang nih bu, udah dia yang berkuasa. Jangan banyak-banyak. Ngapain dibilang mati juga kagak. Gitu kata jiwanya, kata si kalbunya ngasih tahu ke si hawa nafsu. Tapi ada saudara mau datang atau ada orang tua datang, nanti kagak lagi rumah besar, itu termasuk hal-hal. Hawa nafsu itu perlu. Hawa nafsu itu perlu untuk kehidupan yang thayyibah. Thayyibah. Kan kata Allah, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bedanya kita harus tahu bu antara hawa nafsu dan bukan. Ini ya Allah, saya tuh punya keluarga banyak dan saya punya kemampuan untuk membuat rumah yang lebih besar. Niatnya karena Allah ibu. Untuk apa? Untuk membangun tali ini. Boleh bu, bangun rumah segede-gedenya. Jangan rumah gede doang bu, bangun musola sekalian. Kan itu kalau acara tambah lega lagi ya. Gak apa-apa. Bangun aja. Untuk kebutuhan yang dinamakan hawa nafsu, yaitu menumpuk-numpuk harta, bukan sekedar untuk kebutuhan, tapi untuk dipandang orang apa? Dipandang untuk dipandang orang. Gengsi. Kita kan bukan itu ya niatnya, insya Allah. Ini rumah saya kecil, ini kalau ada saudara banyak ya Allah, kita rezeki didatangkan rezeki ya. Kita bangun rumah yang lebih besar. Itu bukan. Dia dibimbing oleh qalbu Allah. Kata Nabi, rumah yang baik itu rumah yang di dalamnya lapang. Lapang besar. Ada dua pemahaman besar lapang ini. Pertama, rumah bisa masuk banyak orang. Ini satu. Kalau mau acara, mau silaturahmi, rumah kita itu untuk ditempati. Kenapa? Ruangannya luas. Kan berarti banyak menampung orang. Coba kalau sempit bisa nggak? Malah nanti ganggu jalan ya. Nah, punya rizki banget yang rumah yang besar. Supaya nanti kalau jamaah Anubala pengen main ada acara, dipanggil ke rumah ibu. Masya Allah. Itu satu. Pemahamannya secara fisik. Luas rumahnya, nggak apa-apa bu, bangun. Yang kedua, maksud rumah yang luas itu adalah rumah itu adalah qalbu, dada kita. Luaskan rumahmu, artinya luaskan dadamu. Kalau orang tamak, kalau orang bakhil, kalau orang egois, ininya sempit. Sombong, sum'ah, riya kalau bekerja, kalau apa namanya nggak
ikhlas, kalau bekerja, kalau berbuat amal soleh ria, itu artinya sempit rumahnya. Rumah itu di dalam sini. Jadi kata Rasulullah, luaskan rumahmu. Seperti itu. Jadi pemahaman secara jasa dia, secara lahiriah, rumah yang kita tempati itu kalau bisa emang harus luas. Mudah untuk bersilaturahmi orang datang ke rumah kita. Kita ngumpul-ngumpulin orang gampang. Gitu. Yang kedua, secara maknawi, artinya kolbunya harus luas. Buang tuh penyakit-penyakit hati. Itu yang membuat sempit rumah kita itu. Maka kata Nabi, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian buat rumahmu seperti kuburan. Maksudnya ini ada dua makna, Bu. Makna yang paling inti adalah jangan membuat rumahmu kuburan. Hati ini jangan kosong dari mengingat Allah. Jangan kosong dari baca Al-Quran. Jangan jauh dari Allah, jangan kosong dari kajian ilmu, mengerti ilmu, jangan. Harus kaya di dalam sini tuh ilmunya. Itu maksudnya, jangan dijadikan kuburan. Kuburan kan sepi ya, yang ada malah dedemit dan sebagainya yang di situ. Dia di sini tuh makhluk-makhluk buah yang ada. Nah itu, jadi kalau sudah berusia, begitu ya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaan-pertanyaan tadi sudah bisa dipahami, Insya Allah ya Bu ya. Nah, dunia itu tidak ada batasnya, dunia tidak ada puasnya. Setelah didapat bukan kebahagiaan. Saya Bu dulu pernah banget saya pengen kalau makan sama ini. Sekali, dua kali, tiga kali nikmat tuh. Keempat kali bosan nyari lagi yang lain. Padahal itu makanan yang terenak sebelumnya. Nyari lagi yang lain, nyari lagi. Kok ternyata dunia nggak ada puasnya ya. Coba ibu kalau ilmu bisa sholat itu kadang seakan-akan kita berkomunikasi dengan Allah. Luar biasa nikmatnya. Kemudian pengen kalau makrifat kepada Allah makin nambah, makin mencari, makin bahagia. Tapi kalau dunia enggak Bu, terus aja nggak ada puas-puasnya. Betul nggak Bu? Begitu. Benar kata para ulama. Jadi sesungguhnya kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kalian dikasih umur panjang oleh Allah adalah ketika kita memiliki ilmu makrifat kepada Allah. Apalagi berzikir, mengingat, dekat dengan Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah kata Allah. Ingat. Arti ingat itu adalah suatu tanbih namanya dalam bahasa Arab. Tanbih itu peringatan, Bu. Karena banyak orang nggak ingat. Ingatlah ala bidzikrillah, dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Apa korelasinya dengan umur kita? Karena kalau hati kita udah usia segini masih sibuk dengan dunia, hati itu kan di sini hati kolbu ya Bu ya. Kolbu itu larinya bukan ke dunia. Dia larinya adalah ke alam malakut, Bu. Alam malakut itu alam kesucian, alam keberkahan, alam ingin dekat kepada Allah. Maka orang yang taat, orang yang mengikuti kemauan dunia, egois, marah-marah dan sebagainya, Bu, itu tidak tatmainnul qulub, hatinya tidak tenang. Hatinya tidak tenang. Kenapa? Karena tipikal hati adalah ingin dekat, ingin menyentuh tubuh. Tipikal hati itu ke sana, ke Allah. Nanti akan kita lanjutkan kalau habis waktunya, insya Allah di besok. Masih ada lanjut tentang hati ya Bu ya. Qalbu itu tempatnya Allah. Kata Allah, seluruh dunia, seluruh makhlukku tidak ada yang bisa untuk menampung zat pengetahuan atau namaku. Yang bisa menampung hanya manusia. Padahal manusia makhluk yang kecil, Bu. Lebih besar planet-planet dan sebagainya. Itu juga makhluk Allah kan. Mereka juga bertasbih kan? Dalam surat Al-Hadid ayat pertama itu Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Semua bertasbih kepada Allah, makhluk Allah.
tapi tidak ada yang sanggup merangkul aku, kata Allah. Bukan kecuali kita, hebatnya kita. Padahal kalbunya kecil. Makhluk Allah, planet-planet yang lain besar semua. Tapi Allah bukan melihat segi lahiriannya ya, yang bisa menjangkau Allah. Kalbunya ini, maka kalbu itu supaya bisa menjangkau Allah, jangan disifati dengan sifat-sifat yang rendah. Sifat-sifat yang rendah itu sifat duniawi. Seperti itu, Bu. Di dalam Quran surat Yunus ayat 7. Coba dibuka surat Yunus ayat 7. Surat Yunus itu surat ke-10. Kita explore ayat Allah, kalam Allah yang mulia. Insya Allah Allah memuliakan kita. Kalau kita sering-sering mengkaji ayat-ayat Allah, supaya nanti ketika meninggal, kamu ngerti ayat itu enggak? Enggak ya Allah, kenapa? Enggak ngaji ya Allah. Ngaji ya Allah, tapi belum sampai ke situ ya Allah, gitu. Ada hujahnya kita. Iya. Kalaupun enggak ngerti, tapi kita dalam kondisi mengkaji ayat-ayat Allah, ada alasannya kita di hadapan Allah. Ayat 7 ya Bu ya, Yunus. In a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan liqa'ana, pertemuan dengan Allah itu. Wa radu bil hayatid dunya, dan dia ridho, dia senang dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun, dan dia merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Jadi tadi saya bilang yang bisa menampung Allah, yang bisa ketemu Allah adalah kalbu kita. Tapi ada, kata Allah, orang-orang yang tidak mau melakukan perjumpaan dengan Allah. La yarjuna liqa'ana, kata Allah, ada orang gak mau bertemu dengan aku, katanya. Orang apakah itu? Radu bil hayatid dunya. Dia senang dicari dunia dari pagi, siang, malam, dan malam lagi, siang lagi, pagi lagi. Kumpul, jabatan, duit. Pokoknya penghargaan dan sebagainya. Rodu watma'annu, dan dia bahagia dengan itu, Bu. Kalau udah dapat rumah satu, nambah rumah satu lagi, senangnya luar biasa. Kalau disuruh ngaji nggak ada waktu. Sholat tahajud boro-boro, baca Quran nggak sempet. Kalau sama suami karena merasa udah ini udah taat popolotok lah gitu Bu, dengan tetangga egois dan segala macam. Gitu iya kalau kesinggung dikit, kenapa? Kamu nggak tahu siapa saya, kan suka begitu kan? Kalau orang yang punya jabatan, harta gitu kan, terus kesenggol dikit, kesinggung dikit. Orang-orang yang punya segala macam itu, kata Allah warodu bil hayatin, dia senang dengan kehidupan dunianya. Jadi dia yang dibanggain itu sama dia, dan dia merasa tentram. Kata Allah, ini orang yang gak mau melakukan perjumpaan dengan aku. Kenapa? Karena hatinya mati, Bu. Yang ada apa? Sodernya dipenuhi dengan tamak, hawa nafsu itu, sabuiyah, binatang itu, Bu. Ada binatang buas di dalam dadanya, ada binatang jinak juga ada. Singa ada, macan ada. Hatinya, karena hati tipikalnya hanya menyentuh, ingin dekat dengan Allah. Kebalikannya, berarti ada hati yang kalau ketutup, dia wahum qulubul la yafqahuna biha, kan begitu dalam Al-Quran. Hatinya tertutup, ditutupi dengan apa? Sifat-sifat keduniaan tadi. Akhirnya dia mati hatinya. Sedangkan kalau Allah ingin bersemayam di dalam hati seseorang itu, hatinya harus hidup. Maka ketika kita berdoa bagaimana, Bu? Ya muqallibal tsabbit qalbi, hati yang hidup itu hati
hati yang berbolak-balik. Tubuh. Kalau hati mati, enggak bolak-balik, Bu. Boro-boro bolak-balik, dia diem aja. Kenapa? Ketutup. Itu hati yang mati. Kan wahum qulubul la yafqahuna biha. Hati mereka tertutup, mati, Bu, diem. Jadi bersyukurlah hati kita kalau masih bolak. Kadang-kadang iman itu yazid wayan, kadang-kadang lagi males, tapi kita berusaha. Itu hati orang beriman tuh masih berbolak-balik. Maka selama kita masih berdoa seperti itu sebelum salam, Bu, insya Allah akan dijaga oleh Allah hati kita hidup. Berbolak-balik aja, hidup kan bolak-balik, nggak diam gitu, Bu. Jadi makanya Rasulullah mengajarkan kepada hati yang hidup di sini maksudnya, Bu. Ya muqallibal qulub. Hatinya bolak-balik, bergerak, ada gerakan, itu hidup kan? Coba kalau hatinya mati. Kalau misalnya kita mau ngedoain kakak atau saudara nih, dia kan dia belum bisa hidup, terus kita doain pakai itu hidup namanya nggak apa-apa ya? Boleh. Ya muqallibal qulub, bahaya membolak-balikan hati, ya Allah. Balikan hatinya ke arah agamamu. Hidayahmu ya Allah, dengan rasa cinta, Bu, ya. Jadi kalau ngajak juga dengan rasa cinta, jangan dengan marah-marah. Kamu nih masuk neraka, calon neraka, jangan gitu. Udah 40 tahun. Iya, udah 40 tahun ahli neraka gitu. Lembutan, contohkan akhlak kita yang baik. Kita bijaksana, lebih bijaksana daripada dia, karena kita hatinya udah hidup. Tunggu. Kebalikan hati yang tadi kan tidak ingin berjumpa dengan Allah, ya. Itu, Bu, di dunia dia kalau ngurusin harta mulu, jabatan mulu, pokoknya jauh dari Allah. Itu nanti di akhirat juga begitu, dia nggak ketemu Allah. Jadi bagaimana perjalanannya? Ya disiksa dulu lah. Kebalikan orang yang ingin bertemu dengan Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Al-Kahfi itu surat ke-18, ya. Al-Kahfi itu surat ke-18 ayat 110. Kalau kita ngerti Al-Quran enak banget ya, Bu, ya. Masya Allah, senang banget. 110 berarti terakhir. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang ingin bertemu langsung, Bu, dengan Allah. Kita bertemu, Bu, ngobrol biasa gitu. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, liqa itu kan bertemu langsung antara fisik kita dengan zat Allah. Falyamal amalan shalihan, maka beramal solehlah kalian, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan kalian musyrik kepada Allah. Jadi syaratnya kalau ingin ketemu Allah, beramal soleh yang menurut Allah baik, yang hak menurut Allah. Beramal soleh yang hak menurut Allah. Karena amal baik banyak, tapi tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki banyak. Apa mungkin dikarenakan ria? Baik amalnya mah, cuma kata Allah enggak aku terima. Aku tahu hati kamu. Karena apa? Allah itu hanya menjangkau hati kita. Itu. Jadi kalau ingin perjumpaan dengan Allah, ingin qalbu kita hidup, maka harus beramal amal soleh yang sesuai dengan Allah. Amal soleh ketika kita di masyarakat, ketika kita di majelis salim contohnya, yaitu harus melayani orang lain. Ibu tuh harus jadi pelayan, kita itu harus jadi pelayan buat orang lain, Bu, dalam konteks sesuai dengan fungsi dan misi masing-masing. Harus melayani orang. Ibu pintarnya di mana? Bisanya apa? Layani orang lain dengan kebisaan kita. Itulah amal soleh yang tertinggi, Bu. Bakat minat kita apa? Nah, itu kita layani untuk mengabdi kepada Allah dengan melayani orang
orang lain. Kalau orang makrifat kepada Allah nggak gengsian. Seorang suami, Bu, ketika saya punya ponakan, itu kalau namanya cuci baju, cuci piring anti, itu menjatuhkan harga diri dia, kata dia. Kemudian dia ikut kajian tasawuf. Siapa sih orang terkenal sih dia? Pulang-pulang kata istrinya cerita ke saya, si abang sekarang mau nyuci piring, mau bantuin nyuci baju, mau nyapu. Tadinya apa itu perempuan itu kerjaan bener-bener gengsinya luar biasa. Kenapa? Ternyata untuk berjumpa dengan Allah itu harus punya amal soleh. Cari amal soleh. Semua yang baik-baik, jangan gengsi-gengsian. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan gak boleh musyrik. Musyrik itu artinya kalau kita itu sementara kita suka menyebutkan musyrik itu menyekutukan ya, menyekutukan Allah. Nanti ada penjelasan tentang musyrik lebih luas, Bu. Kebanyakan kita emang begitu. Nah, di sini qalbu itu tugasnya, kita kembali ya. Tadi kan ingin berjumpa dengan Allah dengan amal harus punya amal soleh, Bu, kita ini. Qalbu itu tugasnya mengendus, mencari sesuatu untuk bertemu dengan, berkaitan dengan Allah, yang berkaitan dengan Allah, Bu. Jadi kalau kalbu sebaliknya ya, kalbu apa? Anjing ya. Nah, ini hawa nafsu, biasanya kan binatang. Hawa nafsu itu lebih ke binatang ya. Dia mengendusnya apa? Dunia gitu kan. Mendorong lah ya. Tentang akhirat juga bisa didorong dengan hawa nafsu ini. Tapi kalbu itu kan mengendusnya apa gitu. Kalau kalbu mengendusnya apa? Mencari-cari sesuatu yang berkaitan, apa nih yang mendekatkan saya dengan Allah. Kalau dia bekerja, berusaha di kantor, jualan, apa nih yang membuat Allah suka dengan pekerjaanku? Itu berarti kalbunya hidup. Kalau dia di rumah, apa nih yang membuat Allah suka dengan aku nih di rumah sebagai ibu rumah tangga? Maka dia akan berusaha melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Itulah tipikal kalbu seperti itu, Bu. Kalau di majlis taklim, apa yang Allah sukai? Aku harus beramal soleh, aku harus melayani orang-orang. Ini kan orang banyak nih, layani, Bu. Mungkin saya melayani dengan ilmu, mungkin ibu melayani dengan apa? Ini saya pelayan buat ibu. Bukan saya wah-wahan gitu di depan, enggak, bukan. Saya sedang melayani, pembantu gitulah, Bu. Cuma bidangnya ilmu. Seperti itu. Jadi kalbu itu selalu melakukan sesuatu, dia mengendus terus. Kalau yang seperti punten ya, binatang tadi kan mengendus apa yang membuat dia suka gitu. Semua yang dia suka diendus, diambil makan dan sebagainya. Kalbu pun begitu, Bu. Dia cari apa yang membuat kesenangan, ketenangan, kebahagiaan buat kalbunya gitu. Apa aja itu akan berkaitan dengan itu gitu. Biasanya sesuatu yang harus sesuai dengan kehendak Allah. Kalau dia diamanahin, ini Allah. Kalau dia mau curang tuh, kalau dia kalbunya hidup, kagak jadi mau curangnya. Aduh, ini Allah kan nggak suka. Nah, itu kan kalbu menampung Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah. Seperti itu. Nah, jadi siapa sih pemilik kalbu itu sebenarnya? Kan gitu. Yang hidup tadi yaitu orang-orang mukmin. Berarti kita orang yang mukmin kalau kalbu kita hidup. Kalbu yang mati itu kalbu yang tidak hidup. Dia mati keras. Tidak bolak-balik. Jadi makanya yang dimintakan oleh Rasulullah itu kalbunya orang mukmin ketika doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Tetapkan aku dalam agamaku. Agama itu apa? Agama itu apa? Unsurnya ada berapa? Bu Musliah sudah tahu unsur ad-din, agama ada berapa? Ada 3. Unsur agama itu ada 3. Jadi
yang kita minta sama Allah ketika doa kan harus ngerti Bu ketika kita doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wahai yang membolak-balikan hati yang hidup maksudnya ya Bu ya yang ingin nanti bertemu dengan Allah yang menampung makrifat kepada Allah yang ketika di dunia juga harus kenal bagaimana kenal di akhirat kalau di dunia kita nggak kenal yaitu qalbun yang tetap dalam agamamu. Jadi agama itu din itu bukan hanya Islam. Din itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Kan malaikat Jibril datang tuh kepada Rasulullah ya hadisnya. Akhbirni anil Islam kata Jibril. Terus kata Rasulullah apa? Anta syahada ilaha illallah kan gitu ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua wa tuqimas shalah yang ketiga wa tu'tiyaz zakat yang keempat setelah zakat wa tasumar Ramadan yang kelima hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi kata Rasul, kata Jibril, apa sih itu agama? Yang kita minta ini tetap agama. Artinya ya Allah, kalau kita doa gitu ya Bu ya muqallibal qulub, aku ini jangan sampai meninggalkan sholat gitu Bu. Jangan sampai aku meninggalkan bakhil, infak. Jangan sampai aku tidak puasa. Jangan sampai aku tidak taat kepadamu pergi haji ketika aku mampu karena banyak orang mampu nggak pergi haji. Jangan sampai itu gitu. Jadi melaksanakan aturan-aturan syariat Allah dengan Islam yang rukun Islam tadi. Karena kalau kolbu ini sama Allah jadi keras, tidak berbolak-balik, tidak hidup, sulit Bu melaksanakan yang komponen din yang pertama ini Islam. Jadi alhamdulillah kalau kita sudah sholat, sudah infak, sudah puasa, sudah datang ke pengajian, luar biasa. Pertolongan Allah itu Bu. Dapat Islamnya ya. Yang kedua yang kedua iman. Iman itu artinya yakin kan? Yakin dalam hati. Kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan dengan yang pertama adalah unsurnya tasdik dalam hati. Kenapa? Karena ada orang bisu nggak bisa ngomong kan? Kemudian ada orang yang belum bisa sholat, tapi dia sudah beriman. Yang penting kalau kata ulama Al-Arsyad Al-Banjari itu, saya berguru kepada beliau, kepada buyutnya, belajar sebagian ilmu tasawuf ke buyut-buyutnya itu ya. Dia wali besar, ulama besar yang ada dinamakan wali kutub Yabu yang mendapat cahaya hasbunallah wa ni'mal wakil itu salah satunya ulama-ulama yang itu. Nah, karena kita percaya dengan di atasnya bagus, saya yakin dengan keturunan-keturunannya ada yang jadi ulama besar. Itu kalau sekarang pengajian ribuan yang ngaji, masya Allah. Nah, kita lanjut, jangan itu maksud apa yang akan saya sampaikan. Jadi iman itu artinya yakin. Ini teorinya Al-Arsyad. Jadi yakin itu yang pertama ditasdik dalam qalbu. Kenapa? Karena ada orang yang ngomong saya beriman kepada Tuhan, kemudian dia sholat, dia puasa, padahal dia ingin menghancurkan Islam. Itu terjadi Bu pada masa Belanda waktu itu penyebaran Islam di Aceh kan. Aceh itu agamanya kuat sekali, sehingga orientalis itu bingung bagaimana cara menghancurkan Islam di negeri Nusantara ini. Salah satunya apa? Orang yang hafal Quran, yang hafal hadis diterjunkan ke sana. Orang Kristen Bu, Katolik. Orang Kristen diterjunkan ke Aceh supaya untuk mencari kelemahan Islam itu apa? Dicarilah Bu. Dia datang ke sana ngaku orang Islam. Dia bersaksi syahadat. Kemudian dia juga sholat. Kalau lagi Ramadan dia Ramadan puasa. Oh bareng-bareng. Terus kata dia, bilanglah ke melalui komunikasi dengan orang-orang orientalis, Islam itu jangan dilarang tidak sholat. Sudah kamu jangan sholat, nggak usah dilarang. Tetap suruh dia sholat, suruh dia puasa, suruh dia zikiran, suruh dia tahlilan di masjid-masjid musola katanya. Tapi jangan sampai dia yakin kepada Tuhannya.
Jangan punya rukun imannya, jangan punya apalagi rukun ihsannya. Ini lebih kuat lagi. Gak bakalan kita bisa mengalahkan bumi Nusantara kalau orang muslimnya beriman dan ihsan. Kalau Islam biarin aja, kan Islam itu suruh puasa, zakat, tapi belum mendarat, belum ke sini. Gitu Bu. Mereka tahu nggak usah jangan ada pengajian tasawuf. Itu anti sekali, dibunuh kalau orang yang mengajarkan tentang tasawuf. Ini jangan. Kenapa? Karena kalau orang sudah belajar tentang iman dan ihsan, maka dia semangatnya tidak akan terkalahkan oleh musuh. Kalau kita berbuat amal, contoh Bu, berbuat amalnya kan bisa berbuat amal, tapi kalau nggak ikhlas gimana? Ada nilainya nggak di sisi Allah? Nggak ada. Kita berbuat amal ngaji, ikut kajian, nggak ada ikhlasnya, nggak bakalan manfaat Bu ilmunya. Yang dicari dunia apalah ya gitu, bukan Allah, bukan ihsannya. Kan ihsan itu artinya apa Bu? Ketika engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinkan aja Allah melihat. Pasti pekerjaan kita akan bagus hasilnya, mau dipandang mau tidak sama orang, karena ada ihsan di dalamnya. Nah rukun itu 3 komponen ini. Jadi kalau orang melakukan ibadah tidak sempurna komponennya, jangan-jangan amal kita tidak diterima oleh Allah dalam qalbu kita. Kenapa? Kan doanya ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika. Tetapkan dalam agamamu. Agama itu bukan hanya yang kelihatan doang, sholat, puasa, infak, atau belajar, tapi ada komponen yang 2 lagi, iman sama ihsan, maka ini akan sempurna. Maksudnya begitu. Nanti karena sudah jam ini kita lanjutkan besok ya Bu ya. Insya Allah. Kalau ingin Ibu penasaran, saya ingin berbicara tentang ala bizikrillah. Kenapa hati itu tenang? Karena dalam komponen manusia ternyata Bu, pikiran, qalbu, jasad, kemudian itu dia punya, kalau enggak disatukan oleh jiwa, dia akan masing-masing bergerak. Pikiran mah kemana, qalbu mah kemana, jiwa mah kemana, kemudian si jasad kemana. Aing-aingan, tahu Bu aing-aingan? Masing-masing itulah yang membuat enggak tenang. Nah bagaimana supaya tenang? Insya Allah kita akan lanjutkan besok. Jadi untuk menyempurnakan qalbu kita bisa mendapatkan merengkuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus simetris, harus sejalan. Si akal harus sejalan, si qalbu harus sejalan, si badan harus sejalan. Nah kadang-kadang kita selama ini mah kemana, ini mah kemana, ini kemana, itu yang bikin gak tenang. Ya, dari saya cukup sekian. Kasihan banget ini teman saya Bu, teman kita semua. Silakan Zainab sebelum saya tutup. Waalaikumsalam. Rububiyah. Jadi dalam iman itu, ya, sepengetahuan saya, iman itu kan terbagi 3. Ada rububiyah, ada uluhiyah, kemudian ada asmaus sifat. Ya. Rububiyah itu apa? Rububiyah itu artinya ketika kita meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan kita. Bukan hanya jasad kita doang, semua yang kita miliki, semua yang kita lakukan itu Allah yang menghadirkan, dan Allah juga yang mendidik, Allah yang membimbing kita. Itu namanya rububiyah. Yang menciptakan, yang membimbing, yang mendidik, yang mengadakan itu Allah, namanya rububiyah. Yang kedua uluhiyah. Uluhiyah itu artinya karena kita menjadi hamba yang bersyukur, sudah diciptakan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah, diberikan nikmat yang begitu banyak, dibimbing oleh Allah.
ditolong oleh Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Namanya uluhiyah. Artinya mengesahkan Allah, mengabdi, beribadah, makrifat kepada Allah, ini uluhiyah. Jadi pengabdian, penghambaan, ibadah itu. Ibu bisa nulis, ibu bisa datang ke sini, kan kita siapa ini? Kan kita begitu. Itu rububiyah namanya. Karena sudah hadir rububiyah di dalam kalbu kita, semua ini kalau tanpa pertolongan Allah, tanpa bimbingan Allah, tanpa arahan Allah, saya tidak bakalan begini. Maka timbullah pengabdian, itu namanya uluhiyah. Yang ketiga, asmaul sifat. Itu dalam ilmu kalam itu ya Bu ya. Asmaul sifat itu artinya Allah itu yang menciptakan kita, yang kita ibadahi itu punya nama dan punya sifat. Nama dan sifat ini harus kita ketahui dan harus kita contohkan. Sudah sedang kita pelajari, yaitu Asmaul Husna. Sebetulnya kita sempurna pengajiannya, Masya Allah. Ya, yaitu Asmaul Sifat, Asmaul Husna. Untuk apa? Harus tahu nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya Allah bertajalli ada di dalam kolom kita. Ini juga akan saya sampaikan insya Allah besok. Alon-alon nanti kita kadang-kadang ulang lagi sampai ibu paham semuanya. Ya, kalau bisa itu ya. Saya kan metodenya karena ngikuti guru saya, metodenya seperti kuliah. Jadi kalau ibu tidak ada uzur syar'i, jangan ketinggalan. Karena kenapa? Karena untuk mengenal Allah itu butuh pengetahuan ya. Berjenjang terus gitu. Gimana sih kan? Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asmaul sifat. Nanti nyambung juga karena walaupun saya tidak menyampaikan itu, ternyata pelajarannya sudah saya sampaikan. Yang itu maqasid al-asmaul husna. Itu makanya karangan-karangan Al-Ghazali itu luar biasa. Al-Ghazali itu tahu kondisi umat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka kami berujukannya ke sana, nggak jauhnya dari sana. Silahkan Ibu kalau mau ada yang ditanyakan, dikumpulkan besok ditanyakan sebelum kita melanjutkan yang tadi ya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.